Hatim Al-A'sam itu dulu kalau datang musim haji nangis. Ditanyai sama anaknya, bah, tiap datang bulan Dzulqa'dah deket musim haji kok saya nih ngelihat abah nangis terus, kenapa? Kata Hatim Al-A'sam, saya kepingin haji. Nangis kepingin ke haji sama orang-orang, sama seperti orang-orang yang lain. Kata anaknya, kenapa abah gak berangkat haji? Lah abah gak mampu. Andai kata abah mampu pun, abah gak mampu ninggalkan kalian. Abah gak punya sesuatu buat ninggalin kalian. Dan dalam syariat gak boleh. Orang yang haji bagi yang mampu termasuk di dalamnya apa ya? Kalau meninggalkan orang-orang yang jadi tanggung jawab hidupnya, nafkahnya harus ditinggalkan. Kata anaknya, bismillah abah berangkat. Ikut rombongan yang ada, walaupun abah gak punya apa-apa, insya Allah di jalan ada yang nolong. Allah pasti nolong hambanya yang berbuat baik. Lah kalian, gak boleh abah ninggalkan kalian tanpa nafkah. Kita orang semuanya rela, ridha. Keluarganya sepakat ridha. Berangkat Hatim Al-A'sam. Di tengah jalan perjalanan bersama dengan para pedagang, saudagar yang paling kaya di perjalanan tersebut, rombongan atau ketua kafilahnya sakit. Panggil dokter sana sini, gak sembuh-sembuh. Akhirnya di rombongan itu ada yang bilang, ini di rombongan kita ada orang soleh namanya Hatim Al-A'sam. Coba dia kita panggil, kita minta dia supaya doakan. Doanya orang soleh itu mustajab. Dipanggil, didoakan sama Hatim Al-A'sam, sembuh orang itu. Yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perantaranya apa? Doanya orang yang soleh. Kata saudagar tadi apa? Kau mau kemana? Saya mau haji. Kalau begitu nafaqatuka dhihaban wa iyaban alayya. Nafkahmu yang kau butuhkan selama perjalanan pulang pergi saya yang nanggung semua. Makan, minum di sana, di Mekah, di Madinah semua saya yang nanggung, Gabe. Maka Hatim Al-A'sam sujud syukur sama Allah. Habis sujud ngangkat tangannya, ya Rabb, engkau telah tunjukkan kekuasaanmu. Saya berangkat gak punya apa-apa. Kau tunjukkan kekuasaanmu, kau tolong saya. Sekarang saya berangkat sampai pulang ditanggung sama orang itu. Dan saya berharap kau tunjukkan juga kebesaranmu dan kekuatanmu untuk keluarga yang saya tinggal di rumah. Ini yang saya tinggal di rumah juga kalau kata orang Solo keluntingan. Di rumah gak ada apa-apa, ini keluntingan ini. Tolong tunjukkan kekuasaanmu. Lewat sehari, 2 hari makanan di rumahnya Hatim Al-A'sam sudah mulai habis. Anak-anaknya sudah mulai nangis. Ibunya sudah bingung. Coba saya gak izinkan ayahmu pergi. Kan gak jadi seperti ini, ayahmu bisa kerja di pasar. Cari makan kita gak kelaparan. Kata anaknya Hatim Al-A'sam yang kecil, Bu, bapak, ayah, abah Hatim Al-A'sam itu, dia itu pemberi rezeki atau yang dapat rezeki? Ya sudah pasti dia dapat rezeki. Sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu jangan khawatir. Kan yang pergi yang nerima rezeki, tapi Razak yang maha memberikan rezeki kan gak pernah pergi dari kita. Kenapa masih bingung? Ini anak kecil. Anak kecil bisa nasihati ibunya. Yang nerima rezeki pergi, jangan khawatir. Ar-Razzaq, tapi sang maha pemberi rezeki. Ada nggak ada ayah kita ya kalau dia ngasih rezeki, ngasih rezeki. Nggak ada makanan di rumahnya. Datang rombongan pejabat. Habis berburu kehabisan air, berhenti nyuruh anak buahnya pergi carikan air minum. Anak buahnya pergi ke rumahnya Hatim Al-A'sam. Ada air? Ada. Ini ada menteri atau ada pejabat minta air minum. Airnya 3 segitu dikasihkan. Jadi apes makanan tidak ada, tinggal banyunya diminta sisan. Ente-entean sudah. Dikasihkan, diminum sama rombongan tadi, airnya enak. Dari mana kau dapatkan air ini? Dari rumahnya fulan. Rumahnya siapa itu? Rumahnya orang soleh namanya Hatim Al-A'sam. Maka rombongan tadi ada yang ngelepas hartanya, barang berharganya. Siapa yang cinta sama saya ngikutin apa yang saya lakukan. Jadi dia ngasih harga, ngasih sesuatu ada emasnya, yang lain ikut semua. Sampai terkumpul harta yang banyak. Diberikan ke rumahnya Hatim Al-A'sam. Gara-gara air. Datang nih rombongan tadi yang kau kasih air berterima kasih. Beliau yang berterima kasih ngasih satu, yang lain ikut ngasih. Yang lain kelompok yang lain yang berburu ikut tadi semuanya ikut ngelepas barang berharganya diberikan kepada keluarganya Hatim Al-A'sam. Ibunya langsung belanja, beli, makan. Disajikan tadinya lapar semua kenangis, disajikan di meja makan semua makanan yang lezat-lezat. Yang tadi nasihatin ibunya tidak nangis tadi saat lapar. Justru ketika makanan di meja sudah siap dia nangis. Ibunya bingung, kau ini aneh. Tadi nggak ada makanan, saudara-saudaramu kelaparan sampai nangis, kau malah tersenyum. Oh yang pergi orang yang diberi rezeki, yang memberi rezeki kan nggak pergi.
Sekarang sudah ada makanan, nikmat, kita diberi rezeki sama Allah, kok kau malah nangis? Kenapa kau nangis? Kata anaknya, ibu, ada satu hamba ngelihat kita dengan kacamata kasih sayangnya. Dia berikan hartanya kepada kita dan mencukupi kita sampai 7 turunan. Lah bagaimana kalau yang mandang kita dengan kacamata kasih sayang adalah yang menciptakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluknya mandang kita dengan penuh kasih sayang, kita diberikan kekayaan yang berlimpah. Bagaimana kalau yang mandang kita Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha